Dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia janji, ya, wa sa'uwaddi hadhil faraidha wa astanibu ma nahaitani anhu summa la azidu wa la anqusu. Dia berjanji pokoknya apa yang diperintahkan oleh Nabi itu dia akan laksanakan, apa yang dilarang akan ditinggal, akan dilaksanakan itu semaksimalnya, dan tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi. Artinya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah disitulah maka Nabi kalau ucapan orang tadi betul, pasti dia masuk surga. Artinya apa? Yaitu melaksanakan perintah-perintah agama, dan apa yang dilarang oleh agama dijauhi betul-betul tanpa menambah, tanpa dikurangi, ya, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dia masuk surga. Nah ini juga untuk kita kan, kalau kita melaksanakan agama ini apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi, masuk surga. Tapi sekarang ini, ya, kadang-kadang orang kabur, banyak tambahan-tambahan dalam agama yang dilakukan oleh kita umat Islam itu banyak menambah-menambah. Lalu menambah dalam urusan-urusan agama itu malah tidak betul, ya kan? Maka sekarang ini kan ada selebaran diprotes oleh orang Buddha kan, ada yang sudah baca itu. Orang Buddha itu memprotes, menuntut istilahnya, menuntut kepada orang Islam. Karena ajaran Buddha kok diamalkan oleh orang Islam. Ya, kalau saudara belum baca nih saya membaca. Saya membawanya wacana ini. Ben ngerti. Saya dapat itu. Dapat itu. Biar yang lain merenungkan mengerti itu. Bukan dari saya. Kalau dari saya kok dirungokke. Tapi tuntutan itu dari orang Buddha. Memprotes ajaran ini kok diamalkan wong Islam. Gitu lah. Jadi silakan itu orang Islam itu membacak ajarannya orang Buddha. Coba dibaca. Buddha menggugat Islam oleh Tong Sang Chong. Amitabha, semoga Buddha memberkati. Ya, Buddha menggugat orang Islam. Kenapa? Ajarannya dipakai orang Islam tanpa nembung. Coba dibaca. Salam kenal buat rekan-rekan yang ada di sini. Sebelumnya saya minta maaf atas keberanian saya. Di sini orang yang Kemelayan iki lho ya. Orang kok aku dikira aku yang di Kemelayan. Di sini bukan di Kemelayan ini, ya. Itu dibuat oleh mereka entah di mana itu. Terus? Sebelumnya saya minta maaf atas keberanian saya memasuki komunitas kalian. Maksud kami tiada lain adalah untuk menggenapi pesan Sang Buddha agar menyebarkan dharma ke seluruh dunia. Dalam forum ini, kebanyakan saya lihat hanya Islam versus Kristen saja yang mendominasi. Padahal Buddha adalah agama tertua di Indonesia dan dunia. Dan sudah pasti pengaruhnya banyak kepada agama-agama yang muncul sesudahnya. Saya tidak akan membahas pengaruh Buddha atas Kristen, karena bukan di sini tempatnya. Saya cuma akan membahas pengaruh Buddha bagi agama Islam, terutama Islam di Indonesia. Kenapa saya memulai dengan menggugat Islam? Karena setelah saya pelajari banyak ajaran Islam yang ternyata milik Sang Buddha, yang kemudian diklaim bahwa itu adalah ajaran Islam. Nah, di rumah kayak gini. Ya. Saya cuma ingin kembalikan milik-milik kami. Jangan kau akui sesuatu yang bukan milikmu. Bukankah dengan begitu kalian mengambil bagian yang bukan hak kalian? Di antara ajaran yang milik kami adalah satu, upacara kematian. Nah, terus? Ini adalah murni ajaran kami, di mana kami berpendapat harusnya mengadakan upacara-upacara tersebut pada hari ke-1 sampai 7, kemudian 40 dan 1 tahun dan seterusnya. Nah, siapa yang nganggo kuwi? Nah, padahal itu diterangkan itu murni milik kami. Jadi ajaran Buddha murni. Lakukan bonggoi piye. Maka diminta itu. Digugat kamu.
Terus? Dengan banyak melafadzkan Amitabha. Kemudian dibajak oleh kalian acara tersebut dengan mengganti lafadz Amitabha dengan La ilaha illallah. Nah, jadi dia peringatan 1 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 1 tahun, dan pendak pisan, pendak pindut, dan sebagainya itu, dia mengadakan upacara itu dengan melafadzkan, membaca Amitabha. Jadi dibaca oleh orang Islam, diganti Amitabha itu dengan bacaan La ilaha illallah. Saiki konangan sing duwe saiki. Terus? Sungguh ini merupakan pembajakan ajaran. Seandainya zaman dulu telah ada hak cipta, Anda bisa dituntut dengan pembajakan. Terus? 2 biji-biji tasbih yang digunakan untuk melafadzkan Amitabha. Dengan enaknya kalian pakai untuk melafadzkan La ilaha illallah tersebut. Sekali lagi saya cuma ingin mengambil hak kami. Katakan itu milik kamu jika kamu memiliki alibi untuk memilikinya. Atau kamu memang pembajak dari dulu sampai sekarang, bahkan sudah jadi teroris. Paham kan? Nah, ya enggak? Nah, jadi itu menurut dia, itu adalah tentang peringatan-peringatan kematian-kematian itu ajaran Buddha. Ya, dan Buddha. Kemudian setelah ini diganti dengan dilaksanakan oleh orang Islam, diwai yang biasanya kalau udah mestinya bacaannya Amitabha diganti bacaan La ilaha illallah. Pancen orang Islam pinter gawe ngono kuwi. Ya, kenduren barang iki jane kan bukan Islam. Terus di kayak tumpeng mau dimakan didongani, sing dongani Pak Kaum atau Pak Mudin, dongane donga Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, kan duka Islam itu. Jadi dua terus dimodifikasi tambahi Islam. Nah, kalau kita kembali pada hadis ini berarti itu menambah-nambah. Ya kan? Menambah-menambah. Kalau mau itu betul ya ajaran Buddha berarti dia gugat itu karena ini ajaran saya kok diklaim terus mbok pak iki ya gitu kan. Mbok wahi terusan. Nah, memang kalau kita teliti secara betul, memang itu tidak ditemukan dalam Islam. Dan itu laisa minal Islam, memang bukan ajaran Islam. Lah kalau bukan ajaran Islam kok diamalkan oleh orang Islam? Ya mungkin karena tidak tahu. Saiki digoleki sing duwe. Wis dijaluk sing duwe, mestinya kalau orang Islam menyadari dan itu memang bukan ajaran Islam, ya kalau belum ngerti dikaji betul dulu apa pernah itu dilakukan di zaman Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh 4 imam besar itu apa melakukan seperti itu? Coba. Nah kalau itu tidak melakukan, terus kita dapat itu tuh sumbernya dari mana? Oh ternyata miliknya orang Buddha. Aku ora isin, ya ndang balekke. Wis pengen kabeh itu wis pengen dah. Ya mestinya kita gitu, cara itulah maka dulu ada cipta kita akan jadi tuntut ke pengadilan itu. Duh, maka ini tadi diman tadi dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, in sadaqa dul aqil sotain dakhalal jannah. Masuk surga dia. Kalau dia betul apa yang dikatakan, nah yang dikatakan tadi apa? Diman dari dia akan melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama dengan konsekuen tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Kata Nabi, masuk surga kamu. Tapi kalau kamu menambah-nambah malah jadi bid'ah, fitnah itu finnar, masuk neraka malah. Ya kan? Nah ini, mudah-mudahan kita saudara-saudara yang hadir ini yang masih suka peringatan-peringatan 1 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya tadi, mudah-mudahan sadar, wis saiki jaluk sing duwe ndang wenehno. Udah, tinggalan itu bukan ajaranmu. Ya, dia betul tadi. Kalau memang itu kamu klaim ajaranmu, kamu harus punya tanda bukti bahwa itu ajaranmu. Kamu dapatkan kalau itu bukti-bukti itu ajaranmu didapat dari mana? Ya, tandane nek kuwi ajaranmu kok ngendi? Dari kitab Quran, dari sunnah Nabi, coba dicari. Kalau memang tidak ada,
ya harus ngelenggono nyek itu ajaranmu. Laisa minal Islam, bukan dari Islam. Lah kok terus diklaim jadi orang Islam, punya seolah-olah Islam begini, itu kata penggugat tadi, katanya itu ajaran agama Buddha. Saya sendiri juga tidak mengerti apa itu ajaran agama Buddha, tapi yang jelas itu bukan ajaran Islam. Mbah kuwi diaku wong Buddha apa diaku wong Hindu apa diaku wong apa terserah, ning jelas itu bukan ajaran Islam. Sekarang malah ada acara 7 hari, 40 hari itu orang-orang Kristen ya ikut yang adakan itu. Lah orang Islam tidak ngerti, saiki wong Kristen ya melu 7 dinan. Ya melu 40 kok melu-melu wong Islam ya. Lho. Rumasane melu-melu wong Islam. Wong kowe iki malah melu-melu wong Buddha itu. Ya kan? Nah. Jadi bodoh-bodoh kalau dia memakai acara kematian seperti itu tadi, orang Kristen ya memakai seperti itu, orang Islam ya pakai itu, berarti dua-duanya membaca ajaran Buddha. Itu menurut dia tadi. Siapa namanya tadi? Oh, Tonsan Chong ya. Menurut jeneng iki kita Cina. Memang orang Cina kan banyak yang agamanya Buddha. Di Thailand sana juga banyak Buddha. Hanya Thailand Selatan saja tidak. Itu yang banyak muslimnya, yang sekarang selalu ya tekan-tekan itu di sana. Jadi memang yang paling benar, paling baik agama Islam itu apa adanya. Yang diajarkan oleh Nabi, jangan ditambah, jangan dikurangi. Sudah? Cukup. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.